empirisme ini berpendapat bahwa pengetahuan manusia diperoleh lewat pengalaman menggunakan indera, sam'a, absar, wal afidah kalau dalam Islam. Itu tadi saya sebutkan di depan tadi. Meskipun manusia terlahir tidak mengetahui apapun, la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Nah, ini berkebalikan dengan teori rasionalisme bahwa manusia memperoleh pengetahuan itu adalah lewat memberdayakan rasio atau akal. Indra tidak. Gitu. Berkebalikan dua teori ini. Berlawanan. Oke, next kita berikutnya. Nah, terkait dengan tadi empirisme dan rasionalisme ini juga kemudian memunculkan teori-teori baru. Nah, antara pertentangan antara empirisme dan rasionalisme tadi. Yang pertama, teori positivisme yang dimotori oleh Auguste Comte. Nah, pandangannya bahwa indera itu sangat penting untuk memperoleh pengetahuan. Jadi artinya apa? Pengalaman itu loh penting dalam memperoleh pengetahuan menggunakan indera kita tadi. Kemudian muncul teori yang kedua yang terkait dengan pertentangan antara empirisme dan rasionalisme ini. Teori yang kedua adalah intuisionisme, intuisi. Jadi ini tokohnya adalah Henry Bergson. Artinya apa? Tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Kawan-kawan tahu intuisi ya? Artinya apa? Memperoleh pengetahuan itu tidak hanya mengandalkan indera ataupun rasio saja. Tidak hanya mengandalkan akal dan indera, pengalaman dan rasio akal, tapi juga ada faktor lain. Nah, mungkin kawan-kawan dalam Islam mengenal ilmu laduni ya. Nah, ilmu laduni kalau dalam filsafatnya siapa saya lupa ini, Suhrawardi, itu adalah ada ilmu yang ilmu usuli dan ilmu huduri. Nah, ilmu usuli itu adalah ilmu yang diperoleh karena usaha, belajar dan lain sebagainya, tapi ada orang-orang tertentu yang memiliki ilmu huduri, yaitu ilmu yang didapat melalui ilham, wahyu dan seterusnya. Gitu. Jadi, ini ada filsafat intuisionisme. Nah, intuisi. Kalau kita sebagai manusia biasanya dapatnya ilham. Kalau nabi dan rasul dapatnya wahyu. Kalau wali biasanya punyanya karomah dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kawan-kawan mahasiswa mungkin punyanya markona gitu ya. Nggak bercanda. Oke, next berikutnya terkait dengan pertentangan antara empirisme dan rasionalisme, muncul teori yang ketiga, teori kritisme. Teori kritis yaitu tokohnya adalah Kant atau nama lengkapnya Immanuel Kant. Nah, teori ini berpandangan bahwa mengikuti rasionalisme tetapi juga terpengaruh oleh empirisme gitu. Jadi dua hal ini menurut Immanuel Kant itu perlu disandingkan, perlu dipertimbangkan gitu. Nah, sementara yang terakhir idealisme ini tokohnya adalah Plato. Hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya jiwa dan roh. Idealisme. Nah, alam semesta ini dipahami dalam kaitannya jiwa dan roh gitu. Jadi ya kurang lebih kalau fisik berarti ya melibatkan empirisme, kalau yang jiwa dan roh mungkin bisa masuk kategori rasionalisme. Jadi seperti itu. Oke, aliran yang ketiga adalah aliran logika. Cabang dari filsafat pada dasarnya yang pada dasarnya untuk menarik kesimpulan yang valid, logika, logic. Jadi filsafat yang mempelajari tentang bagaimana untuk menarik kesimpulan yang valid, gitu. Logika. Nah, dalam filsafat logika ini ada dua metode pemikiran. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua adalah induktif. Mungkin kalau kawan-kawan dalam bahasa Indonesia pernah belajar bagaimana membuat paragraf deduktif, paragraf induktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di depan, kemudian ada kalimat-kalimat penjelas. Sebaliknya, kalau kalimat induktif, paragraf induktif itu terdiri dari kalimat-kalimat khusus, kemudian kalimat utamanya simpulnya ada di bawah, gitu. Misalnya dengan kita membuat yang induktif misalnya.
Ada beberapa ciri-ciri, misalnya, kita ngambil contoh misalnya di luar sepedanya teman-teman basah. Terus kemudian ada indikator yang kedua, ada berapa premis-premis. Yang pertama sepedanya teman-teman di luar basah. Terus kemudian, ada genangan air di apa namanya, di sekitar, sepeda motornya teman-teman. Terus kemudian, apa namanya, ada awan di langit misalnya. Jadi premis-premis itu kemudian memunculkan kesimpulan, oh mungkin sepeda motor saya ini basah karena faktor hujan dengan ciri-ciri tadi. Nah, gitu. Dari indikator kemudian teman-teman menarik kesimpulan. Itu cara berpikir yang induktif. Kesimpulannya ada di belakang. Gitu. Jadi kalimat simpulannya, kalimat umumnya ada di belakang. Dari premis-premis tadi ada di belakang. Gitu. Dan sebaliknya, deduktif ini terbaliknya. Apa namanya ya? Cara mengambil kesimpulan atau model berpikir logika kebalikan dari induktif. Kalau deduktif tadi dari yang kalimat umum, kemudian baru kalimat-kalimat khusus, kemudian yang induktif pola berpikirnya adalah dari hal-hal yang khusus dulu, kemudian baru ditarik kesimpulan yang umum. Gitu. Nah, ini biasanya digunakan dalam model-model penelitian antara kuantitatif dan kualitatif. Gitu. Ini pola berpikirnya seperti ini. Ada yang menggunakan pola pikir logika deduktif, ada juga yang induktif. Oke, baik, next berikutnya. Yang keempat adalah cabang dari filsafat aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai atau values, bukan nilai 10, 100 itu bukan maksudnya. Nilai di sini adalah values. Nah, dari filsafat aksiologi ini ada dua hal yang dipelajari. Yang pertama adalah objek kajiannya filsafat etika dan estetika. Nah, etika ini mempelajari tentang nilai atau values terkait dengan sesuatu yang dianggap benar dan salah, itu etika ukurannya. Kalau yang kedua, aliran estetika ini objek kajiannya adalah nilai atau values yang kaitannya dengan indah dan tidak indah, pantas dan tidak pantas. Kita ambil contoh misalnya, katakanlah misalnya si Udin, katakanlah Udin ini berangkat sholat Jumat, terus kemudian dia berpakaian hanya menggunakan kemben sarung dari dada sampai bawah. Nah, kita analisis dari filsafat aksiologi dari sisi etika dan estetika. Oke, pergi Jumatan pakai kemben sarung dari atas dada sampai ke bawah. Nah, secara etika, menurut dalam pandangan Islam, menutup aurat laki-laki kan bainas surati parukbati. Jadi dari pusar sampai lutut. Nah, karena Udin sudah menutup aurat dari atas dada sampai kaki, berarti secara etika dia sudah benar. Nah, tapi belum tentu dari sisi estetika, pantas dan tidak pantas. Kalau bicara benar dan salah, dia sudah benar, sudah menutup aurat karena aurat laki-laki mabainas surati warukbati, dari pusar sampai lutut sudah ditutup auratnya. Nah, tapi dari sisi estetika belum pantas. Apa ya, iya masa teman-teman pergi Jumatan, berangkat Jumatan cuma pakai kemben dari dada sampai kaki, nah, kan aneh kan? Ya mungkin lho masa iki anyaran apa piye? Kan aneh jadinya. Jadi idealnya sih secara aksiologi nilai values-nya dapat, nilai etikanya juga dapat, nilai estetikanya juga dapat. Jadi filsafat yang keempat, cabang dari filsafat adalah aksiologi. Yang pertama adalah etika, membahas tentang objek kajiannya tentang sesuatu yang benar dan salah, seperti tadi saya contohkan. Yang kedua adalah aliran estetika, objek kajiannya adalah tentang membahas tentang nilai atau values terkait dengan yang indah dan yang tidak indah, atau yang pantas dan yang tidak pantas. Contohnya tadi berangkat Jumatan pakai kemben dari dada sampai lutut. Secara etika sudah benar, menutup aurat laki-laki. Tapi secara estetika belum pantas, tidak indah. Gitu. Jadi gitu. Oke. Nah, terkait dengan tadi sudah filsafat pendidikan, juga terkait dengan cabang-cabang tadi, banyak hal ini.
Mungkin ini kurang lebih dari pembahasan kita terkait dengan, cabang-cabang dari filsafat, termasuk di dalamnya filsafat pendidikan tadi. Oke, kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mudah-mudahan penjelasan ini cukup membantu meskipun di sistem sudah kami kami cantumkan, sumber lain, mungkin kawan-kawan, model belajarnya ada yang tipe visual, bisa belajar nyaman dengan membaca, ada juga yang mungkin tipe audio, yang belajarnya itu lebih enak dengan mendengarkan, gitu. Atau mungkin ada yang dua-duanya, tipe belajar audio visual. Belajar itu enaknya ya ada yang dilihat dan ada yang didengar. Nah, ini adalah bagian dari menjembatani hal itu. Mungkin kawan-kawan ada yang belajarnya tipe visual, tipe audio, atau mungkin tipe audio visual. Oke, kurang lebihnya ini yang mungkin bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di, perkuliahan berikutnya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.